Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang perjalanan yang sudah saya lalui dari beberapa hari yang lalu. Jadi sudah 1 minggu kita konten ya. 1 minggu untuk belajar membuat konten, berani ngomong, berani berbicara di depan kamera. Nah, rupanya kalau kita misalnya berani ya teman-teman, ternyata dengan apa yang kita niatkan, dengan pola pikir yang kita yakini, membantu seluruh anggota tubuh kita itu akan bersama-sama memaju menuju ke apa ya, muncul yang ingin capai gitu ya. Misalnya A gitu, pikirannya A, bisa maju. Nah, seperti itulah kekuatan dari pola pikir. Nah, itu yang saya percayai dalam membuat konten dalam 1 minggu ini. Dari awalnya yang penting kita ngomong gitu, yang penting kita ngomong apapun yang kita akan bicarakan itu terserah untuk awal gitu ya. Untuk 100 video pertama itu kita mau berbicara apa saja ngawur nggak masalah. Nah, seperti saya contohkan ini, kita kembali lagi di momen belajar. Di video kali ini saya ingin bercerita sedikit ya tentang orang-orang mungkin anggap dirinya, saya pernah ini teman-teman diceritain ya, maksudnya orang curhat tidak tidak yakin terhadap dirinya, tidak mensyukuri atas apa yang ada pada dirinya. Nah, saya kadang itu bingung teman-teman. Eh, Orang yang terlalu menganggap dirinya rendah sehingga merasa kekurangan, tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan Tuhan. Ini kan sebenarnya juga tidak benar ya kalau kita, saya yakini bahwa apapun yang kita miliki itu ya harus disyukuri. Dengan bersyukur insya Allah nikmat itu akan ditambah gitu. Kalau kita terlalu mengeluh terus berputus asa atas kehidupan, ya pada suatu saat ya sulit nikmat itu akan datang kepada kita. Makanya dengan bersyukur nikmat kita akan dijaga, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ketika kita eh, mau ketika saya mendengarkan ya, ketika saya mendengarkan seperti itu, saya sedikit 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 berpikir lah bahwa sebenarnya ya, kalau kita mau melihat orang-orang yang di bawah kan gini, kalau kita mau masalah dunia itu kita harus lihat ke bawah ya. Tetapi kalau masalah keagamaan, kemudian masalah keilmuan, kita harus ke atas. Nah, maksudnya gimana? Kalau masalah dunia kita lihat ke bawah, kita melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang lebih daripada kita. Kita bisa makan sehari 2 kali. Orang ada yang makan hanya 1 kali sehari. Kita bisa makan 1 kali sehari. Orang makan kita makan seperti itu saja sudah bersyukur. Banyak orang-orang yang mungkin makannya saja itu tidak nasi, tetapi dari apa, kara, dari roti, atau dari ngambil dari bekas orang lain. Ini yang ada potret di Indonesia, teman-teman, bahwa masih banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau kita misalnya turun ke lapangan ya, kita melihat yang lapangan banyak orang-orang pemulung yang melantarkan anaknya sehingga meminta-minta dan mengambil dari bekas makanan orang lain. Ini sangat miris ya kalau kita lihat. Jadi bukan bukan yang dipikirkan dari pejabat bahwa masyarakat sudah sejahtera, rakyat sejahtera. Sejahtera yang ketika mendengarkan seperti itu, maka saya bilang ya kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita sehingga kita mau bersyukur. Kita misalnya nggak bersyukur tentang kehidupan kita, ya kita harus melihat orang-orang yang di bawah kita. Nah, kalau dalam segi keagamaan, dari segi keilmuan harus lihat lebih ke atas. Karena apa? Karena ketika kita melihat di atas, maka memotivasi kita untuk terus menjadi bisa. Kita melihat orang yang lebih pintar di atas kita, maka kita bagaimana cara kita untuk menjadi lebih daripada orang yang kita lihat yang pintar itu. Kalau misalnya kita lihat